Enggak. Tak boleh minta kaya Pak Ustaz? Enggak boleh. Enggak boleh minta kaya. Walaupun kaya boleh. Loh, gua kan minta kaya itu kan sebenarnya nafsu. Tapi kalau dalam ikhtiar Allah menitipkan rezeki dan lumayan dan tambah dan lumayan dan lebih kaya dan dia tetap santai aja. Itu boleh kalau itu kan beda dengan minta kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Di video kali ini kita akan belajar lagi dan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam Sehat? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Tuh, sehat Pak Tuh. Bajunya biru nih menarik hati. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tuh. Bajunya merah. Partai. Oke sahabat beriman, kita akan ngaji lagi nanti. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini bisa bermanfaat buat kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini Pak Ustadz, Mas Eko, Bang J, kita akan ngaji mengenai kehidupan sehari-hari ya seperti biasa. Pak Ustadz, kan orang Islam itu katanya kalau banyak duit, banyak harta atau kaya, nanti bisa sombong, ujub atau malah terlalu bermegah-megah dibilang yang katanya itu nggak boleh gitu. Ini kita masalah masalah harta yang berlimpah. Siap. Gitu loh. Sebenarnya orang Islam itu boleh nggak sih banyak harta seperti itu Pak Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi salah satu ayat dalam Quran itu menceritakan tentang ikhtiar. Kita orang Islam itu disuruh oleh Allah Ta'ala ikhtiar. Fa'idha qudiyatis sholatu fa'antasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Jadi ayat ini menceritakan bahwa semua orang Islam itu setelah selesai sholat, setelah tunaikan sholat, dia disuruh bertebaran di muka bumi untuk mencari rizki Allah atau fadilah Allah. Nah, di sini menceritakan bahwa siapapun orang Islam, entah itu orang biasa maupun seorang pendakwah, dia disuruh untuk mencari rizki, diminta. Itu juga pengamalan salah satu ayat Quran, yaitu mencari rizki Allah yang ada di muka bumi ini. Dimanapun tempatnya, silakan. Yang penting halal, tauhid, ya. Kemudian kalaupun umpama dari dalam mencari rizki tersebut memang bisa aja Allah mengizinkan dan Allah ridho, berarti orang ini memang dari sisi imannya yang bagus. Kalau Allah itu tidak ridho, umpamanya hanya mengizinkan tetapi dia imannya kurang bagus, kasihlah rizki itu banyak tapi namanya istijraj. Nah, ini ada dua beda, walaupun dia orang muslim beda. Kalau katanya orang muslim yang dapat rezeki yang halal thayyib biasanya bisa meningkatkan iman, kan ya, gitu ya. Betul. Iya. Orang itu tidak terus setiap saat dia mendapatkan rezeki yang halal dan thayyib itu terus imannya naik terus, ya nggak bisa. Yang bisa menjadikan itu bahwa dia ingat bahwa rezeki itu titipan dari Allah Ta'ala, itu nomor satu. Kemudian kalau orang yang mendapatkan istijraj, orang muslim yang mendapatkan istijraj itu ya karena memang bukan dari sisi imannya yang diberikan oleh Allah Ta'ala, tapi memang dari sisi kurang bagusnya iman. Kalaupun umpamanya dia beribadah, rata-rata ibadahnya itu untuk ujub, untuk riya, untuk sombong dan sebagainya. Dan ibadah-ibadahnya orang-orang muslim itu harusnya lillahi ta'ala, tapi kebanyakan besarnya ibadahnya itu untuk dunia.
Jadi membaca Quran, ambil ayat ini, ambil ayat itu, biar kaya, ambil ayat itu, ambil ayat ini, biar sukses. Padahal tidak secara gamblang bahwa sebenarnya Allah itu menyuruh orang muslim itu dengan pakai ayat ini langsung menjadi kaya. Enggak. Karena kalau memang ayat itu pengetahuan untuk Allah itu melancarkan sesuatu, tetapi bukan adalah melancarkan untuk kaya. Jadi orang itu berpikirnya rata-rata seperti itu. Padahal itu dari Allah Ta'ala sendiri. Nah, kalau sudah begitu, ya ada orang muslim itu yang diizinkan oleh Allah Ta'ala dan dititipi rezeki yang lumayan lah besar, kan gitu ya. Dan jangan kita atau siapapun orang muslim itu kalau ada saudaranya muslim itu dititipi rezeki oleh Allah Ta'ala terus dibilang sombong lah, oh katanya orang Islam kok malah pamer. Nanti dulu kalau memang kita itu ingin dinilai oleh Allah Ta'ala baik, lihat penampilan orang muslim itu, lihat penampilan itu, dia itu menceritakan rezekinya untuk apa gitu. Jadi dia menceritakan tentang rumahnya, untuk apa dia menceritakan rumahnya? Untuk beribadahkah? Untuk dekat kepada Allah? Kalimat-kalimat yang dipakai itu kalimat-kalimat yang bagaimana? Kalimat yang menjadikan dia itu sombong, itu kelihatan kalimatnya. Atau kalimat yang dia itu tetap tunduk atas perintah Allah Ta'ala. Setiap dia berkalimat di dalam menerangkan rumahnya, itu tidak lain sebenarnya dari Allah. Kalaupun itu memang diekspos oleh seseorang. Kalaupun mamanya dia itu mengekspos tentang mobilnya, apanya yang mau diekspos? Yang mau diperlihatkan itu apanya? Mudahnya dia mendapatkan mobil, atau dia pamer bahwa mobil ini harganya itu nggak murah dan sebagainya. Nah, kalau orang yang seperti itu, dia hanya pamer harga, kemudian tidak sembarang orang itu bisa milikin, dan dia cara ngomongnya itu hahaha kelihatan bahwa dia itu memang tidak meremehkan orang lain, tetapi dia gayanya memang merendahkan orang lain jelas sekali. Nah, orang yang seperti itu walaupun dia muslim, walaupun dia sering umroh, walaupun dia itu sering masukkan vlognya ke YouTube-nya dia sendiri, walaupun kaya, itulah yang dinamakan istijraj. Jadi dia tidak termasuk orang yang hartanya itu bisa menjadi berkah, tetapi bisa menjadi dia lebih ujub, riya, dan sombong. Dan itu banyak di YouTube sekarang itu. Jadi tidak mengajarkan kepada orang yang melihat untuk lebih sujud kepada Allah Ta'ala, paling hanya mengajarkan cuma sholat lah, hanya gitu aja, sholat itu aja mulutnya aja. Tetapi relatif tidak seperti itu. Karena di dalam mengajarkan seseorang muslim mendapatkan harta yang halal, yang thayyib, dan insya Allah berkah itu tidak gampang. Karena banyak orang-orang muslim pun yang mengajarkan kalau ingin kaya baca ini, padahal dia sendiri juga nggak kaya. Iya. Itu juga nggak bisa seperti itu. Dia harus membuktikan bacaan itu kaya apa enggak. Kalau belum pernah membuktikan, jangan ngomong lah. Jangan ngomong, loh ini kan pernah dilakukan oleh ini. Loh, jangan ngomong seperti itu. Kerjakan aja sendiri. Bisa enggak seperti itu. Jangan katanya walaupun itu orang-orang muslim yang dulu memberi, jangan. Nah, inilah yang harus kita ketahui bahwa bagaimana seorang muslim, bagaimana dia akan bersedekah kepada saudara-saudaranya, saudara bisa saudara kandung atau saudara agak jauh sedikit. Bagaimana dia akan memberikan sedekah kepada orang-orang fakir, miskin, anak-anak yatim, ya janda-janda, bukan janda kaya, bukan janda yang anaknya umur 1,5 tahun, bukan tuh. Janda yang tidak mampu ya. Janda yang tidak mampu tapi anaknya sudah gede dan tidak mampu juga, bukan janda yang tidak mampu anaknya baru 2 tahun. Nah itu ya bahaya tuh. Ini bisa ngasih anaknya itu anak yatim tapi ibunya juga dikasih. Lah ini bahaya. Jadi seorang muslim kalau dia berikhtiar baik, kemudian ada di jalan Allah, kemudian dia setiap kali dia diberi rezeki oleh Allah Ta'ala senantiasa bersyukur. Bersyukur itu tidak di hadapan manusia, tidak di hadapan kamera, tidak.
dia bersyukur itu setiap hari. Tidak ada orang pun ini mulut itu senantiasa basah karena syukurnya dia kepada Allah Ta'ala. Entah itu nikmat, salah satunya rizki itu apa, salah satunya harta, salah satunya anak-anak yang mudah dinasihatin, salah satunya istri yang baik, salah satunya banyak itu rizki. Dia basah mulutnya tanpa ada yang melihat. Nah, insya Allah orang muslim harus memperhitungkan itu. Bukan hanya cuma alhamdulillah di depan kamera, di luar kamera malu-malu kan gitu. Nah, ini harus difahami bahwa untuk menjadi seorang yang dekat kepada Allah Ta'ala sulit. Menjadi seorang yang dekat kepada Allah Ta'ala dengan dititipi amanah rizki dalam bentuk harta sulit juga. Karena biasanya orang muslim itu rata-rata, ini saya bilang rata-rata, itu kalau sudah dititipi oleh Allah Ta'ala, yang nomor satu itu biasanya nanti lupa. Nomor satu itu pamer biasanya. Nih aku baru duha 2 bulan ya udah dikasih rezeki sama Allah Ta'ala. Mau apa itu dia? Baru dikasih sekali udah pamer, habis itu 12. Karena apa? Karena dia sering pamer. Nah ini nggak akan dititipi oleh Allah Ta'ala, akan sulit. Kalaupun dititipi oleh Allah Ta'ala berarti orang itu akan menguji orang-orang yang lain atau muslim-muslim yang lain, orang itu sebagai penguji. Nah, di sini harus ketahui bahwa jangan kita melihat orang dengan harta yang cukup lumayan besar itu pasti dikatakan sombong, nggak usah. Tapi dilihat kalau memang dia memberikan duit 50 juta kepada seorang pengendara Gojek umpamanya, pengendara Grab umpamanya, atau kakek-kakek tua tapi di vlog, itu malu-maluin menurut saya. Dan itulah yang namanya dia memainkan konten. Konten. Itu kontennya, karena banyak orang yang suka seperti itu, konten-konten yang memelas itu banyak yang suka di Indonesia, terjepit itu banyak yang suka di Indonesia. Tetapi itu kan konten. Nah, apakah hartanya itu halal apa thayyib? Ya, kalau memang itu dipergunakan hanya sebagai ini, ya itu bisa dikatakan kalau videonya itu halal. Tapi kalau dia uang itu diberikan kepada orang, itu menjadi sedekah, itu diterima oleh Allah, enggak. Kalau dia sedekah itu di sini ada kebanggaan karena masuk, insya Allah enggak diterima oleh Allah Ta'ala. Tetapi uang itu berguna enggak dengan yang menerima? Berguna. Tapi tidak akan dapat pahala si orang itu. Bisa aja orang itu ngeprank kantor polisi, pura-pura di KDRT. Bisa aja orang itu ngeprank ini, itu, ini. Bisa aja dia pada waktu dia itu mau naik haji, di-prank sama Allah Ta'ala, nggak jadi berangkat, ya bener bisa. Ya karena memang gayanya itu begitu, makanya tidak boleh, prank itu tidak boleh. Siapapun orang muslim dilarang untuk nge-prank. Nanti hidupnya dia akan di-prank sama Allah Ta'ala, bukan di-prank sebenarnya itu. Dia akan, ya seperti itulah bagaimana dia nge-prank orang lain. Diingatkan gitu. Ya itu diingatkan dalam bentuk yang tidak nyaman lah. Tapi ini juga harus hati-hati bagi orang lain, teman-teman netizen, saudara-saudara, sedulur-sedulur beriman harus hati-hati. Orang yang dititipi oleh Allah Ta'ala ini orangnya amanah apa tidak? Kalau orangnya amanah, ya memang kita harus mengakui orang ini amanah. Jangan terus dia punya kendaraan bagus kemudian ngomong pamer, apanya yang pamer? Kan nggak ada cerita apa-apa. Kalau dia kendaraan itu dipergunakan untuk ngaji, untuk sehari-hari, apanya pamer, memang kendaraannya seperti itu. Kan gitu. Apakah seorang muslim yang kaya atau hanya cuma naik sepeda motor butut begitu aja maksudnya? Ya, itu. Kalau seorang muslim yang cukup hartanya, naik haji harus naik kapal laut begitu? Kan enggak juga sebenarnya. Semua itu harta itu bisa dipergunakan di jalan Allah, selama orang itu menggunakan yang baik. Bisa aja hartanya dipergunakan untuk orang lain pergi umroh, hartanya dipergunakan untuk orang lain pergi haji, dipergunakan untuk menolong saudara-saudara yang lain yang dakwah di pedalaman, dakwah di ini, kesusahan dan sebagainya, memang tahu. Tapi kalau seorang netizen nyinyir di titik itu, selesai dia tetap akan dapat sesuatu yang nanti akan menjadi
amal buruk yang nanti tetap akan dicatat oleh Allah Ta'ala. Persoalan nanti akan diberikan oleh Allah Ta'ala kapan, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tetapi jangan, karena kita melihat orangnya. Makanya kita tetap sebagai seorang muslim harus wajib berikhtiar. Persoalan harta serahkan sama Allah. Jangan minta kaya. Enggak. Tak boleh minta kaya, Pak Ustaz? Enggak boleh. Enggak boleh minta kaya. Walaupun kaya boleh. Loh, gua kan minta kaya itu kan sebenarnya nafsu. Tapi kalau dalam ikhtiar Allah menitipkan rezeki dan lumayan dan tambah dan lumayan dan lebih kaya dan dia tetap santai aja. Itu boleh kalau itu kan beda dengan minta kaya. Bisa aja orang yang seperti itu memang dia tidak minta kaya. Bisa aja dia hanya dilancarkan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena amanah. Tapi ada orang yang kaya memang betul-betul kaya. Tapi juga dia sama, dari kekayaan itu hanya memperlihatkan bahwa dia itu seperti berderma, seperti sedekah, tetapi dimasukkan ke YouTube hanya proses itu saja, tidak ada proses manfaat, hanya proses memberi, selesai dimasukin YouTube, selesai. Nah itu kurang manfaat menurut saya, karena di situ bisa ada proses dari dia belajar ujub sama riya. Belajar ujub? Iya, dia belajar ujub sama riya. Ya, selama ini kan jarang ke syuting namanya. Jadi walaupun dia muslim ya dia belajar ujub sama riya. Karena belajar ibadah itu kan ada, belajar ujub sama riya itu ya belajar tetap. Nanti lama-lama kan ujubnya beneran. Ya, insya Allah walau alam kurang lebih seperti itu. Ya Pak Ustadz, kalau misalnya sebagai seorang pegawai Pak Ustadz itu kan sudah tetap dia akan mendapatkan gaji ya. Bagaimana agar gaji yang dia diterima oleh pegawai itu juga menjadi berkah di hadapan Allah? Iya, kalau umpamanya ASN, ya, dengan gaji umpamanya berapa? 40 juta ASN itu berapa sih? Waduh, banyak banget. Oh, banyak banget ya. Berapa? Berapa kira-kira berapa? 15 total berarti ya? Ya, total ya. Take home pay lah. Take home pay ya. Take home pay-nya lah gitu. Oke, take home pay 15 juta. Itu sebenarnya bisa diatur. Dia sebulan itu mengeluarkan uang berapa? Itu dihitung aja. Dihitung aja, normal aja. Nah, kalau memang dihitung kira-kira, oh dia setiap bulan mengeluarkan ini, dia uang itu tinggal, ini tergantung orangnya ya. Kalau dia 15 ini berarti kan taraf hidupnya menengah lah. Berarti kurang lebih dia masih ada, kurang lebih ya ini ya, menurut saya kurang lebih dia memegang uang itu sekitar ada 5 jutaan lah, 5 sampai 7 juta lah. Menurut saya ya. Nah, dari 7 juta itu dipergunakan apa? Dia tabung atau dia tetap dia pergunakan yang 2 juta itu untuk pegangan. Nah, 5 juta ditabung. Oke, 5 juta tiap bulan. Dihitung 5 juta itu berapa tahun? 5 juta agar bisa jadi sekitar 200 juta itu berapa tahun? 200 juta, 5 juta berarti 40 tahun. 40 bulan. 40 bulan ya. 40 bulan ya? Bagi 12. 40 bulan ya? Berapa tahun itu? 40 bulan. 12, 3,5 tahun. 3,5 tahun ya. Oke. 3,5 tahun. Itu dalam konteks dia rumahnya tidak ada renovasi. Dalam konteks seperti itu. Sehat-sehat terus. Sehat-sehat terus, nggak ada ini dan sebagainya ya. Nah, itu boleh. Nah, orang melihat dari situ. Tapi kemudian orang dengan gaji sekitar 15 juta, dia rumahnya baru bagus, naiknya dia begini, naiknya begitu, baru sekian ini, naik seperti ini. Nah, itu bukan masalah curiga, itu bisa dihitung. Ya, sebenarnya semuanya itu bisa dihitung sebenarnya. Nah, kalau ada orang-orang tertentu dengan gaji-gaji tertentu, dia bisa punya tanah, dia bisa punya beli mobil, 1 tahun itu beli mobil. Nah, ini uang itu dari mana? Nah, kalau memang dia seorang muslim, sebenarnya dia sendiri hatinya dan pikirannya itu tahu bahwa dia itu di titik itu dia nyuri itu sebenarnya tahu. Cuma karena memang kesempatan itu ada di depan mata, daripada dikasih orang lain, kan mending dipakai sendiri. Kan seperti itu. Nah, cara-cara seperti inilah sebenarnya itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, kalau itu di akhirat.
Kalau di dunia ya sama aja. Nanti anaknya bisa aja jadi yang ngawur, narkoba, tabrakan, macam-macam lah di titik-titik itu. Wallahu a'lam. Jadi intinya kalau memang mau gaji normal dan berkah, normal aja di titik-titik itu. Kalau memang mau dipepetin lagi aja. Tiap jadi 1 bulan itu bisa keluar hanya cuma 6 juta umpamanya. Diefisiensikan lagi ya 6 juta, itu malah lebih bagus. Tapi gaji take home pay itu 15 juta kan apa namanya? Sudah besar itu sudah jabatannya udah tinggi itu ya. Tinggi untuk ASN rata-rata ya 8 lah harusnya ya. Ya. Kecuali BUMN ya, kalau BUMN lebih di atas itu. Kalau misalnya takarannya kepala proyek atau manajer di kantor ya dia. Iya, kalau BUMN bisa seperti itu. Belum nanti bonus tiap tahunnya ya. Ya, kalau ASN kan ada gaji ke-13 itu ya. Yang penting harta itu dipergunakan di jalan Allah supaya dia menjadi berkah. Itu intinya sebenarnya. Iya, berkahnya itu paham. Jadi dia pergunakan ada di jalan Allah, kemudian harta yang masih ada itu dia simpan untuk nanti sesuatu hal yang dibutuhkan. Kemudian kalau setiap tahun nggak ada dibutuhkan malah tambah, sedekahkan lagi, seperti itu. Selain membayar zakat mal, selain sedekah sehari-hari ya, selain itu memberikan kepada orang tua, kepada saudara yang butuh, umpamanya seperti itu kan tetap harus diperhitungkan. Jadi kalau memang itulah sebenarnya harta itu bisa menjadi berkah, dan harta itu memang ya halalan, thayyib dan berkah itu seperti itu. Insya Allah. Jadi kita tidak boleh kalau umpamanya orang Muslim itu harus kaya. Jangan ngomong harus kaya, karena Allah tidak menyuruh kaya. Enggak. Tapi Allah menyuruh berikhtiar. Kaya itu urusan Allah sebenarnya. Jadi yang harus kita ketahui itu, kaya itu urusan Allah. Tidak boleh kita itu bilang orang Muslim harus kaya. Harus kaya itu berarti dia ada nafsu. Kalaupun mamanya dia itu kaya kemudian baru mengenal Allah, ya alhamdulillah mengenal Allah. Tetapi pada saat dia mengenal Allah, benar-benar mengenal Allah, atau hanya cuma sekedar kalau orang bicara itu lip service lah. Seperti itu. Jadi tetap kita harus berpikir ke arah sana sehingga menjadi harta kita insya Allah aman di hadapan Allah Ta'ala. Amin. Betul. Gimana Bang J? Ada yang mau ditanya nih mengenai harta. Maaf ya Bang J ya, kita sama-sama pensiun soalnya ini. Tapi kan nggak apa-apa kita bertanya untuk anak cucu kita, insya Allah kan seperti itu Bang J. Harta itu materi Ustaz ya, bukan yang lain ya. Kalau dikatakan tadi bertambahnya harta, bertambahnya iman, tadi di awal pernah dengar gitu juga ya. Itu berbanding terbalik dengan Qarun dan Sa'labah sih, ya kan? Nah, awal miskinnya dia dekat dengan Allah, setelah kaya malah lupa, ya kan? Nah, oleh karena itu, bagaimana kalau kita diberi Allah itu limpahan rezeki yang banyak, masih tetap dekat dengan Allah, itu yang sulit juga gitu kan, godaannya terlalu banyak setelah itu. Jadi yang ditanyakan, kiatnya gimana tuh Ustaz? Kalau bertambah rezeki gitu. Oh iya, bagus nih Ci. Nomor 1 disyukuri aja, Ci sampai sekarang begini ya, disyukuri dulu. Alhamdulillah. Kalau nanti itu ditambahkan rezeki yang banyak, itu godaannya banyak sih. Iya betul. Banyak. Umpama saya cerita banyak beli mobil nih. Biasanya Orang yang biasanya ini biasa aja beli mobil yang agak bagus dulu, agak bagus nih. Ini tuh yang namanya otak sama hati itu paling tidak kuat kalau sudah punya mobil baru, pingin naikin dan pingin ngeluyur. Dan dia kalau ngeluyur yang tidak ada manfaat pasti di kafe. Kalau di kafe sudah seperti itu. Keliling ke tempat teman-teman. Boleh ke tempat teman-teman, boleh ngasih tahu. Nah itu kan tadi ada ujub, ada riak seperti itu. Langsung kena itu. Iya, karena kalau umpamanya kayak keliling teman-teman, kayaknya umpamanya kalau saya kayaknya belum pernah deh
ke tempatnya Huri, ke tempat Tung, Pak Cicin. Mobil saya kan belum ya. Bukan tipenya Pak Ustadz Tempat kayaknya. Eko gitu kan belum ya. Jadi ya kenapa ya? Memang nggak ada pikiran untuk mau mamerin umpamanya. Memang nggak ada. Kenapa? Ya memang nggak perlu aja biasa. Kalau di situ itu untuk menjaga agar kita itu tetap istiqomah bahwa belajar untuk tidak ujub dan riya itu susah. Memang susah. Itu belajar istiqomah untuk tidak ujub sama riya. Padahal itu mobilnya bagus. Harganya 2M umpamanya. Nah kan bagus itu. Nah itu gimana? Itu deg-degan terus di sini. Maunya keluyur sebenarnya. Lah, kan lucu. Nah kalau saya lawan jamaah saya itu ya naiknya ya saya ya itu yang tahu kok loh Pak Ustadz naiknya ini lah punya saya ini mau apa lagi kan begitu lah ya begini emang ngomong apa lagi paling malah bertanya gimana caranya dapat mobil itu lah dekat sama Allah Ta'ala loh malah tanya saya. Nah inilah cara-cara bagaimana menjaga untuk tidak ujub sama riya, tidak ujub sama riya. Nah pada saat ujian yang lain banyak lagi. Kalau sudah nongkrong, kalau itu sudah nanti mulai ngelirik-ngelirik wanita. Ya kan? Kalau laki Ustaz, kalau perempuan? Kalau perempuan jarang ya, biasanya jarang ya. Kalau mamanya perempuan ya jarang ya kalau perempuan. Ada sih sebenarnya. Ada kalau dia itu biasanya simpanan orang lain biasanya seneng dia pamer. Seneng setahu saya gitu karena istri saya itu juga ngobrol-ngobrol sama dia cerita ada simpanannya pejabat itu gitu. Emang kenapa sukanya pamer mas? Udah diem aja gitu. Gak usah komen, iya saya gak mau, saya diem aja. Bagus lah. Nah itu senengannya pamer gitu. Foto-foto dia sendiri di sini, di situ, di sini depan mobil, dalam mobil, macam-macam aja kan gitu ya. Nah yang seperti itu hanya orang-orang tertentu aja. Karena apa? Ya nggak taunya simpanan itu ya karena dia janda aja dan memang hobinya pamer dan pejabat itu yang memang hobinya main perempuan ya mau gimana lagi ya sudah. Jadi itu memang sekufu kalau saya sekufu. Nah, disinilah harus kita jaga semuanya bahwa harta yang dititipkan oleh Allah Ta'ala itu harus manfaat. Karena nanti harta ini kalau kita makan hari ini paling jadinya kotoran. Betul. Ya. Iya. Harta kalau kita tinggal buat rayahan anak-anak. Waris. Iya, betul. Kalau istrinya 1 cukup lah. Lah kalau istrinya 4 gimana Ji? Gimana Ji? 4 Bingung juga. Ya kan bingung kan? Bingung juga ya. Belum 4 aja udah bingung Pak Ustadz. Udah merasakan bingung. Pasti bingung di situ. Wah, ini ribut sekali anak yang istri 1 sampai ke 4 ini bingung semua pasti. Kalau yang udah meninggal nggak bingung Ustadz. Dia nggak mau tahu. Kok enaknya sudah kemarin-kemarin ya. Nah, di titik itu harus difahami. Itu harta kalau ditinggal seorang itu pasti buat rayahan itu apa sih? Rebutan. Nah, harta yang bisa menemani kita itu harta yang kita sedekahkan. Harta yang kita pergunakan untuk yang bermanfaat, yatim. Itu pun harus niat lillahi ta'ala. Jangan pada waktu kita itu sedekah niat kita itu kaya selesai, nggak akan sampai nanti di akhirat. Insya Allah nggak akan sampai. Karena yang diterima oleh Allah Ta'ala hanya satu, lillahi ta'ala. Walaupun dia cuma 500 rupiah, tapi kalau dia lillahi ta'ala, cukuplah bagus. Pada saat dia 500, mau dia tingkatkan 100.000. Nah, mulai deg-degan dia. Sudah agak banyak. Sudah banyak. Mikirnya jauh. Ya. Harus ada melihat nih. Harus ada yang lihat ya. Itu imbal baliknya biasanya gitu sih. Nah, kita harus berpikir tidak boleh seperti itu. Ya, harta yang nanti akan menemani kita nanti pada saat kita itu dipanggil oleh Allah Ta'ala adalah harta yang manfaat. Sedekah lillahi ta'ala, menolong orang tuanya, menolong saudaranya, menolong untuk dakwah, menolong untuk di jalan Allah. Itu yang nanti, dan itu niatnya lillahi ta'ala. Jadi kehilangan 100 juta, karena kehilangan 250, kan kehilangan ya. Dia taruh 100 juta, 250, 300, 400, memang untuk seperti itu
Allah suka. Dan dia udah nggak mau diinget-inget aja yang seperti itu. Langsung perlu dipikirkan. Nah, orang-orang yang seperti ini akan dilihat oleh malaikat raqib. Dan itu akan dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Orang ini dia tidak pernah berpikir, memikirkan ulang apa yang dia keluarkan. Karenamu ya Allah. Itu jelas, itu pasti. Dia enggak. Tapi dia akan berpikir ulang kalau dia melakukan dosa. Dia melakukan dosa. Dia melakukan dosa. Orang ini selalu berpikir ulang. Dan dia tidak dosa pun dia akan berpikir ulang lagi. Yang makruh dia pikirkan ulang, enggak dikerjakan. Istilahnya seperti itu. Ya, orang-orang inilah yang nanti akan dilihat oleh Allah Ta'ala, ciri orang-orang yang amanah seperti itu. Makanya kalaupun ada seorang muslim yang dia itu menariki kendaraan dan dia tidak pamer di dalam titik-titik tertentu di kendaraan tersebut, gak usah kita itu ngomong yang aneh-aneh, disyukuri aja. Karena siapa tahu dengan mensyukuri, membaca sholawat Nabi untuk mendoakan Rasul, kemudian membaca memuji Allah, bertasbih, itu dilihat oleh Allah Ta'ala. Kalau memang kita benar-benar serius memuji Allah, bersolawat atas Nabi, dan mensyukuri apa yang dia lihat dari seseorang yang baik, bisa aja besok-besoknya dia dimudahkan untuk mendapatkan rezeki. Amin, alhamdulillah. Nah, ini yang sebenarnya harus diketahui. Jangan kalau ada orang dapat rezeki, Allah itu pasti gini, loh kok pasti, kan nggak tahu gitu. Tapi kalau mau hitung-hitungan, capai, jangan terus curiga, nggak boleh. Insya Allah dari situlah kita belajar, sehingga kalau Allah itu memberikan amanah berupa harta yang besar, itu kita tidak kaget. Ya. Tidak kaget. Mau apa kayak gunain apa kayak, insya Allah nggak kaget. Insya Allah mudah sekali dia ngeluarin uang, itu mudah sekali, dan dia nggak pernah dia pikirin yang seperti itu. Jangan kayak Pak Haji tadi ngeluarin yang agak besar, ada kamera nggak ini? Kalau nggak ada nggak jadi nih. Itu dari kamera dulu lah. Atau mau ngeluarin, ntar ada balikinnya nggak? Itu mengharapkan balikan. Iya. Jadi jangan mengharap balikan. Sedekah itu keluarkan, nanti akan menemani kita nanti di akhirat itu, yaitu sebenarnya. Ya, itu yang menemani kita di akhirat itu, yaitu kita memberikan pelajaran kepada istri yang baik, memberikan pelajaran agama yang baik kepada anak-anak kita, itu nanti mereka juga akan menemani kita. Kalau momennya kita itu dolim kepada istri, ya besok bukan istri dolim kepada kita di akhirat, enggak. Kita didolimi sama Allah Ta'ala, masukin ke neraka, seperti itu. Jadi jangan sia-siakan istri, jangan sia-siakan orang tua. Insya Allah, wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak nih Pak Ustadz. Sangat bermanfaat mengenai harta ya Bang ya. Masya Allah. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, demikian tadi